Kimetsu no Yaiba chapter 196. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pertarungan antara Muzan melawan Tanjiro dan Iguro mulai membuat Muzan terpojok, hingga akhirnya Muzan berusaha untuk melarikan diri dari Tanjiro dan Iguro. Mengingat bahwa tersisa kurang lebih 40 menit lagi waktu sebelum matahari terbit dan mulai menghancurkan tubuh Muzan. Selain itu, efek obat racikan Tamayo dan Shinobu, yaitu obat pengubah iblis menjadi manusia dan obat penuaan, juga semakin dirasakan oleh Muzan, yang membuat tubuh Muzan menjadi semakin lemah dan kecepatannya pun mulai menurun, sehingga Muzan merasa sangat kesulitan untuk dapat mengalahkan Tanjiro dan Iguro, meskipun kondisi Tanjiro dan Iguro juga telah sekarat. Dan pada panel akhir chapter sebelumnya, kita juga telah melihat bahwa Nezuko akhirnya telah sampai di depan kota tempat Muzan bertarung dengan Tanjiro dan para pilar. Setelah sebelumnya Nezuko mendapatkan penglihatan tentang ayahnya yang meminta Nezuko untuk datang membantu Tanjiro. Namun setelah Nezuko tiba di depan kota tempat pertarungan Muzan dan Tanjiro dan para pilar, kita diperlihatkan bahwa salah satu mata Nezuko mulai berubah warna dan mulai mengeluarkan air mata yang menandakan bahwa Nezuko mulai berubah kembali menjadi manusia. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Pada chapter-chapter sebelumnya, Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. pada chapter-chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Nezuko telah mengalami perawatan secara langsung dari Tamayo dan menerima obat pengubah iblis menjadi manusia. Dan pada chapter kali ini kita mulai diperlihatkan bahwa obat pengubah iblis menjadi manusia yang selama ini digunakan pada tubuh Nezuko mulai membuahkan hasil. Namun saat Nezuko mulai dapat mengendalikan tubuhnya lagi dan mulai berubah menjadi manusia, Nezuko teringat tentang kejadian di mana pada saat Muzan datang dan membunuh seluruh keluarganya di depan mata Nezuko, dan membuat Nezuko menjadi sangat marah dan mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Dan jika Nezuko tidak dapat mengendalikan emosinya dan mulai dikuasai oleh kemarahannya, besar kemungkinan kalau Nezuko akan kembali berubah menjadi bentuk iblisnya yang bahkan tidak dapat mengenali yang mana kawan dan yang mana lawan. Namun untungnya kenangan manis Nezuko bersama dengan para iblis seperti Tamayo dan Yushiro, para pemburu iblis yang menemani Tanjiro dalam perjalanannya, yaitu Zenitsu dan Inosuke, dan kenangan tentang kebaikan para pilar serta kenangan tentang kakaknya yaitu Tanjiro yang berkata bahwa apapun yang terjadi, Tanjiro akan selalu melindungi Nezuko, membuat Nezuko berhasil menguasai kemarahannya dan mulai merubah satu mata Nezuko lagi dan seluruh tubuhnya kembali menjadi manusia, dan berkata, "Aku Kamado Nezuko, keluargaku dibantai oleh iblis." Lalu apakah perubahan Nezuko kembali menjadi manusia juga akan menghilangkan kekuatan iblis Nezuko? Karena jika memang kekuatan iblis Nezuko juga hilang, maka kedatangan Nezuko ke tempat pertarungan di mana terdapat Muzan akan menjadi tidak berguna. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tujuan Nezuko datang ke tempat pertarungan Muzan adalah untuk membantu Tanjiro dan para pilar mengalahkan Muzan. Dan jika Nezuko akhirnya benar-benar kembali berubah menjadi manusia dan kehilangan kekuatan iblisnya, bisa dibilang kedatangan Nezuko ke tempat pertarungan Muzan bukan menjadi bala bantuan bagi Tanjiro dan para pilar, namun sebaliknya, kedatangan Nezuko ke tempat pertarungan akan menjadikan Nezuko sebagai beban bagi Tanjiro dan para pilar. Karena dengan hilangnya kekuatan iblis Nezuko, besar kemungkinan jika Muzan mengetahui hal tersebut, Muzan pasti akan segera mengincar Nezuko untuk dapat meloloskan diri. Bahkan ada kemungkinan juga kalau Muzan akan memakan Nezuko. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Nezuko adalah satu-satunya iblis yang tahan terhadap sinar matahari. Dan jika Muzan berhasil memakan Nezuko, besar kemungkinan kalau Muzan juga akan mendapatkan kekuatan tahan terhadap sinar matahari sama seperti kekuatan iblis Nezuko, dan membuat Muzan menjadi iblis yang tidak terkalahkan, dan membuat alur cerita dari Kimetsu no Yaiba menjadi semakin sulit untuk ditebak. Dan pada panel lainnya, kita masih diperlihatkan pertarungan antara Muzan melawan Tanjiro dan Iguro, di mana Muzan semakin terdesak karena efek obat racikan Tamayo dan Shinobu yang semakin membuat tubuh Muzan kehilangan kekuatan dan kecepatannya, dan juga karena waktu matahari akan terbit semakin mendekat.
Setelah rencana melarikan diri Muzan berhasil dihentikan oleh Tanjiro dan Iguro, Muzan terlihat tidak kehabisan akal. Muzan pun mencoba untuk meledakkan diri menjadi berkeping-keping, lalu melarikan diri dan kembali beregenerasi di suatu tempat, sama seperti ketika Muzan berhadapan dengan Yorichi ratusan tahun yang lalu. Namun sayangnya rencana Muzan untuk meledakkan dirinya gagal dilakukan karena tanpa dimengerti oleh Muzan, bagian tubuh yang telah siap untuk diledakkan tiba-tiba tidak mau diledakkan, bahkan kembali menyusut seperti bentuk tubuh Muzan semula. Selain itu, Muzan juga mulai memuntahkan darah dari mulutnya yang membuat Tanjiro, bahkan Muzan sendiri kebingungan dengan kondisi tubuhnya saat ini. Dan ternyata pada panel akhir chapter kali ini, kita ditunjukkan bahwa obat racikan Tamayo dan Shinobu bukanlah obat yang hanya memiliki dua efek saja, yaitu efek pengubah iblis menjadi manusia dan efek penuaan. Namun ternyata obat racikan Tamayo dan Shinobu tersebut memiliki 4 efek yang mematikan bagi tubuh Muzan. Efek yang pertama adalah efek pengubah iblis menjadi manusia. Efek yang kedua adalah efek penuaan yang membuat usia Muzan bertambah 50 tahun setiap 1 menit. Efek yang ketiga adalah penghambat ekspansi sel yang telah membuat Muzan gagal untuk meledakkan dirinya. Dan efek yang keempat adalah menghancurkan sel yang telah membuat Muzan memuntahkan darah. Lalu apakah ini akan menjadi tanda-tanda kematian Muzan? Ataukah ada sesuatu yang baru yang akan muncul dan menyelamatkan Muzan dari kondisi kritisnya? Entahlah, namun jika melihat alur cerita hingga sampai chapter kali ini, besar kemungkinan manga Kimetsu no Yaiba akan segera tamat jika tidak terdapat suatu perubahan atau iblis baru yang lebih kuat dari Muzan. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.